Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku. Kita lanjutkan perjalanannya. Bagi yang belum nonton perjalanan sebelumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi atau notifikasi di pojok kanan atas. Oke, setelah ternyata kesiangan sampai di Balinya, akhirnya plan berubah. Yang tadinya mau lewat jalur utara Bali dan makan pagi itu di Lovina, akhirnya berubah ke jalur selatan Pulau Bali dan sarapan di rumah makan Bidadari yang ada di wilayah Negara. Ini adalah rumah makan terdekat dari Gilimanuk menuju ke arah Denpasar atau Kute. 27 km atau sekitar 40 menit dari pelabuhan Gilimanuk. Kegiatan yang dilakukan di sini adalah bersih-bersih, mandi, ganti baju, kemudian sarapan. Seperti biasa, peserta turun untuk makan. Setiap bis berhenti, kru langsung membersihkan unitnya. Mantap ya. Jadi setiap mau jalan lagi, bis sudah bersih dan rapi. Istirahat sekitar 1 jam lebih 30 menit di rumah makan Bidadari tadi. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Tanah Lot melalui jalur pesisir selatan Pulau Bali, di mana di sepanjang perjalanan itu kita disuguhkan pemandangan yang indah di kanan kiri jalan. Ya, sebenarnya rute yang diambil sekarang ini oleh rombongan SMA Negeri 2 Sekayu dan Sapitatur adalah di luar rencana. Rencana awal itu dari Gilimanuk lewat pesisir utara Bali dan makan di Lovina, terus lanjut perjalanan menuju ke Bedugul dan turun menuju ke Tanah Lot, baru ke penginapan. Akan tetapi karena tertahan cukup lama di pelabuhan Ketapangnya, di penyeberangannya, akhirnya berubah rencana. Satset tim lapangan memutuskan langsung lewat jalur selatan aja. Jadi yang diambil lewat jalur pesisir selatan langsung menuju ke Tanah Lot, terus kemudian baru ke Bedugul. Nah, dari Bedugul jadwalnya adalah menuju ke penginapan yang berada di sekitaran Kute. Plan A gagal, ya plan B dijalankan. Nah, permasalahan muncul lagi. Apakah nanti Bedugul bisa diambil hari ini? Mengingat sekarang sudah siang banget dan jalur selatan ini cukup padat. Apalagi jalurnya sempit, cuma 2 jalur dan 2 arah. Terus banyak truk yang berjalan lambat di jalur ini. Agak susah untuk selap-selip atau manuvernya. Jadi agak deg-degan juga. Bisa nggak nih objek wisata Bedugul diambil hari ini? Karena kalau ternyata nggak bisa diambil hari ini, otomatis akan mengubah schedule besok-besokannya lagi. Mumet meneh ngatur jadwalnya. Tapi untuk tahu pastinya bagaimana, yo ikuti terus perjalananku Adit Sayuti Melaku-Melaku bareng Sapitatur dan SMA Negeri 2 Sekayu kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku. Jam 13.40, wah siang banget, sudah sampai, baru sampai ding, bukan sudah sampai, tapi baru sampai di Agung Bali untuk makan siang. Di sini langsung disambut sama guide ya, guide lokal Balinya. Ada Mbok Prisma sama Blimade tadi, Blimade sudah nganter peserta ke tempat makan langsung, dan lokasinya itu pas di depan sama Tanah Lot, pintu masuk Tanah Lot. Jadi ini penumpang turun langsung makan, sementara bis langsung menuju ke parkiran bis tuh, lurus ke sana. Terus nanti peserta dari tempat makan tinggal jalan kaki menuju ke pintu masuk Tanah Lot. Kalau mau langsung makan silakan naik lantai 3. Iya, jadi untuk Kayu sebelah sini. trip kali ini akan digaetin sama Mbok Prisma sama Blimade. Nah, ini Yang mau ke toilet dulu boleh, kalau nggak langsung naik silakan. Sampai 2 ya.
dulu yang ke toilet dulu boleh. Mbok, berarti kalau guide Bali gini ya, biro-biro wisata itu atau yang piknik ke Bali biasanya ditemuin sama guide itu di mana? Biasanya itu tergantung perjanjiannya. Di mana biasanya titik awal bertemu, apa mungkin di tempat makan pagi atau transit atau objek pertamanya yang disepakati sudah antara biro sama travelnya. Oh gitu. Tapi biasanya sebelum masuk objek sudah harus ketemu sama guide-nya. Habis itu menemani peserta guidein sampai di akhir acara. Misalnya dia tripnya ke sini 2 hari atau 3 hari, ya kita temani sampai 3 hari. Sampai titik terakhir ya? Iya. Objek terakhir. Jelas bukan sampai titik darah penghabisan. Habis nanti darah. Iya. Sampai objek terakhir lah. Iya. Makasih, Mbak. Iya. Nah, terus kok makan di rumah kaos dan oleh-oleh khas Bali? Makan kok di sini ya? Nanti tak jelasin kenapa kita makan di sini. Nah, ini ketemu sama Bli Made. Selamat siang. Ya, Madein Bali ya. Bali. Ya. SMA 2 Sekayu. Oke. Bli, ini sekedar pengen tahu aja aku. Ya. Kenapa sih kalau di Bali itu piknik ke Bali ngeset makan itu selalu di tempat oleh-oleh atau di mana itu, bukan di tempat makan, rumah makannya langsung? Karena sedikit ada cerita untuk para grup dulu. Nah, karena kebanyakan kalau grup murid itu kan rombongan besar, otomatis menyesuaikan dengan budget. Kalau dari restoran bisa kita carikan restoran, kalau nggak sesuai budget ya mungkin kita nyari catering. Nah, dari pihak catering di sini, ini cateringnya bukan asli di sini, asli Denpasar. Ya, artinya dia itu join sama tempat oleh-oleh. Dia menempatkan cateringnya itu tempat oleh-oleh, dan di oleh-oleh pun itu ada kerjasamanya dari pihak. Ya, begitu saja mungkin. Oke. Memang rata-rata seperti itu. Iya. Terima kasih, Bli. Sama-sama. Nah, jadi kayak gitu penjelasannya. Karena mungkin pertama budget, kedua lahan, lokasi wisata, lokasi rumah makan yang mungkin nggak memuat sama rombongan yang begitu banyaknya ya. Itu akhirnya dicarikan tempat yang luas. Di mana tempat yang luas itu di Bali? Ya di tempat oleh-oleh. Akhirnya di tempat oleh-oleh ini juga disiapkan kayak semacam aula gitu ya. Aula yang bisa untuk menampung banyak orang dan akhirnya bisa untuk servis makan lah istilahnya. Dari catering ya. Berarti bukan dari tempat oleh-oleh tapi dari catering luar. Dari catering luar ini. Nah, ada sangkut pautnya dari ini. Nah, dari oleh-oleh. Ya, jadi kita pesen ke catering, tinggal mau ngeset di mana. Tempat oleh banyak di Bali, tinggal di mananya. Ya, itu pun ada casnya dari oleh-oleh. Nah, ada casnya juga. Yang penting tinggal koordinasi aja dengan antara biro wisata, tempat oleh-oleh dan cateringnya. Gitu. Ya, objek pertama wisata di Bali ini adalah Pura Tanah Lot. Salah satu pura agung yang menjadi destinasi atau tujuan wisata wajib bila ke Bali, yang letaknya itu ada di Tabanan. Pura ini adalah tempat pemujaan agama Hindu yang menyembah dewa segara atau dewa laut, karena memang letaknya yang berada di pinggir laut. Jadi daya tariknya itu selain di puranya juga ada di pemandangan alamnya, keindahan pemandangan alam. Wah, jos pokoknya kalau lihat pemandangan alam di sini tuh. Ada pura yang di tengah laut, satu pulau gitu, terus ada kayak karang bolongnya. Terus di waktu-waktu tertentu juga ada pertunjukan tari kecak di sini. Itulah yang membuat Tanah Lot menjadi objek wisata wajib bila singgah atau berwisata di Bali. Iya, oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke Bedugul. Cuma nggak ikut bis. Sekarang tugas yang di bis adalah tugas dari guide-nya. Kita dipinjemin mobil karena VIP. Guide-nya pakai mobil, terus tadi dititipin di Tanah Lot ke kita. Kita yang pakai. Kita bukan lepas tanggung jawab ke peserta, tapi kita mendahului biar nanti
semua terkondisikan di lokasinya gitu loh. Dan di bis juga tempatnya juga full seat, nanti kasihan guide-nya nggak dapet seat gitu, ceritanya gitu. Makanya kita pakai mobilnya Blimade ini untuk menuju ke Bedugul. Oke, setelah tadi mengkondisikan peserta di Bedugul Danau Beratan, sekarang kita TL ini naik mobil meluncur dulu ke rumah makan untuk menyiapkan sajian makan malam untuk peserta. Jadi gitu, karena tugas guiding atau mengawal rombongan selama di Bali ini sudah dipegang sama guide Bali, makanya kita bisa mempersiapkan lebih dahulu apa keperluan dari peserta. Setelah ini kita akan ke hotel juga duluan untuk menyiapkan kamar bagi peserta. Ngoten. Jam 9 kita sampai di hotelnya Kuta Central Park. Kita langsung ngurus daftar kamarnya. Daftar kamar sudah dapat, kita bikin, tinggal cetak kuncinya ya, kunci kamar masing-masingnya. Jadi nanti pas peserta datang tinggal membagikan dan peserta bisa istirahat. Tadi dipikirnya gampang untuk proses check-innya, ternyata hotelnya itu terpisah dengan parkiran bis dan lumayan jauh juga. Kita harus jalan kaki dulu ke arah sana, ngelewatin tempat yang gelap gitu, baru ke hotelnya. Karena hotelnya itu kayak bentuknya ruko gitu loh, terpisah-pisah. Cuma kalau lihat review di Google sih recommended. Lokasinya di belakang apa lagi sih? SCWR. Tapi kalau kendaraan pribadi bisa lewat sisi satunya, lewat depan, lewat lobi. Tapi kalau bis harus lewat daerah sini, lewat belakang. Selang 30 menit rombongan dari SMA 2 Sekayu datang, 2 bis dari Bedugul tadi. Sekarang tinggal kita ngarahkan menuju ke pembagian kamar. Ini teman-teman semua nurunin barang-barangnya yang di atas maupun di bawah. Setelah itu langsung menuju ke hotel. Yang sudah lengkap barang-barangnya bisa dibawa langsung ikuti Blimade. Ya, kegiatan awal di hotel ini adalah pembagian kunci kamar kepada peserta. Kunci dibagikan oleh tour leader kepada perwakilan peserta per kamar yang sudah ditentukan sebelumnya, sesuai daftar nama yang diberikan sekolah kepada biro dan hotel. Setelah itu peserta masuk kamar dan istirahat. Alhamdulillah akhirnya ketemu kasur empuk. Ya Allah, mas rasanya mas. Aduh kecil cak kelinu. Agak ambil kasur. Bayangku dari tanggal 10. Ini hari keberapa ya berarti ya? Hari keempat. Hari keempat baru nemu kasur empuk kayak gini iki. Tapi untungnya ya mas ya, untungnya apa maksudnya? Ini baru kali ini aku ngeliat siswa tuh bertanggung jawab. Maksudnya dia punya tanggung jawab gitu loh. Jadi rodok tertib lah. Kalau SMA 2 Sky itu dari ya sebelumnya ini tertib mas. Tertib ya? Tertib mas. Paling tertib ya? Malah jujur yang angkatan pertama itu malah lebih tertib lagi. Oh gitu? Asli. Ini malah yang cowoknya agak lemot. Mereka dididik itu jadi leader. Iya. Karena sekolah dia tuh semi taruna. Iya. Oh pantesan kemarin pas di Akpol tuh pada semangat ya. Iya, karena pendidikan mereka semi taruna. Oke,
seperti itu. Jadi siswa-siswanya tuh pandiri, lebih bertanggung jawab. Jadi kayak TL kayak kita ini kayak cuma dampingin aja, nggak manja lah anak-anaknya. Saatnya istirahat malam ini. Selamat pagi semuanya. Ya, sudah rapi, udah mandi, beres-beres. Wis mas, udah mandi mas. Alhamdulillah seger. Semalam tidurnya nyenyak banget, tangi-tangi subuh langsung mandi. Langsung flu. Udah mulai ngedrop nih ya. Udah mulai ngedrop nih, hari kelima ini. Aduh. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Kuat sampai finish di Sekayu nanti. Terus aku masih ada PR dari Sekayu, masih harus jalan ke Jakarta lagi. Semangat. Mas Eko, leader dari TL-nya, lagi mandi sambil dengerin kelenengan. Aneh. Denger nggak? Dengerin gamelan Jawa loh. Lagi bagi 7 rupa itu. Ampun. Wah, ini kamarnya lumayan masuk ini. Gede banget kamarnya. Terus ada balkonnya. Balkonnya gede. Kamarnya juga gede. Isinya 3 bed. Makanya istirahatnya nyenyak banget. Pol. Tapi ya itu, badan awak mulai greges-greges ini. Harus ini vitamin ya. Jadi untuk long trip ini memang kita harus jaga fisik bener-bener sih. Minum vitamin, kalau udah berasa nggak enak minum obat. Makan terus, makan yang banyak. Itu aja. Yang penting tetap bisa konsentrasi ngawal teman-teman yang wisata. Ya, sebelum berwisata hari kedua di Bali ini, peserta sarapan dulu di hotel bareng dengan tamu-tamu hotel lainnya dan dengan menu yang sama tamu hotel lainnya. Oke, pagi ini setelah sarapan langsung menuju ke bis untuk lanjut lagi perjalanan. Nah, untuk parkirnya itu bis ada di Central Park ya, Central Park. Jadi Central Park ini adalah titik parkir untuk bis besar. Jadi rombongan-rombongan yang hotelnya itu tidak berada di jalan protokol atau tidak ada lahan parkir untuk bis, biasanya peserta di drop di hotelnya dulu, baru bis parkir di Central Park sini. Atau dari Central Park sini pakai shuttle menuju ke hotel-hotel yang ada di sekitar Pantai Kuta, yang jalannya itu nggak bisa dilewati oleh bis-bis besar. Dan sekarang kita akan lanjut wisata di Pulau Bali hari kedua atau hari kelima trip Sekayu, Semarang, Bali, Bromo, Malang, Jogja, Sekayu lagi. Kamu ngapain lagi tuh? Maju baru lagi, Sar. Maju baru lagi. Mungkin beda ini kan. Beda rasa. Beda shape. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan hari ini yang luar biasa ya. Tetap harus bersemangat semuanya. Ya, tujuan pertama rombongan dari SMA Negeri 2 Sekayu ini adalah pusat oleh-oleh Krishna Sunset Road Kuta.
Objek ini dipilih menjadi yang pertama pada hari kedua sambil menunggu jadwal diterima kunjungan di pabrik pai susu Bali. Itu artinya adalah menunjukkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak yang melempar batu. Setelah dari Krishna kita ke Dewata, pusat oleh-oleh, tapi kita nggak belanja ya. Di sini kita adalah kunjungan ke pabriknya di belakang. Jadi langsung ke pabriknya ya, bukan ke tempat oleh-olehnya. Dimana nanti setelah kunjungan di pabriknya yang berada di belakang pusat oleh-oleh ini akan ada pemaparan juga dari tim pai susu Dewata kepada teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 2 Sekayu. Dijadikan dua pemberangkatan juga. Nah, untuk teknisi sendiri kita ada dua varian. Yang ini Oke, di saat kunjungan ada yang sakit dan disarankan untuk istirahat di bis. Nah, inilah peran dari tour leader, menemani atau mengurus teman-teman peserta yang sakit juga. Di samping gurunya juga ikut menjaga. Untungnya tour leader dari Sabita Tour ini ada yang tahu sedikit tentang ilmu P3K lah. Jadi siswa yang sakit diurus sama beliau. Cuma alangkah baiknya kalau trip-trip panjang seperti ini disediakan juga tim medis atau tim kesehatan. Selesai kunjungan di pembuatan pai susu Bali Dewata, rombongan menuju ke destinasi selanjutnya yaitu Tanjung Benoa. Salah satu pantai di Bali yang favorit untuk water sport seperti banana boat, jet ski, flying fish, snorkeling, dan masih banyak lagi lah. Oh ya, dan satu lagi yang menarik di sini adalah kunjungan ke Pulau Penyu. Tapi sebelum melakukan aktivitas itu semua, peserta sudah makan siang terlebih dahulu di tempat yang sudah diset di Tanjung Benoa. Oke, peserta pada ke Pulau Penyu di Tanjung Benoa ini sementara aku gak ikut kerja guys. Udah ada fotografer yang ikut, aku lanjut menuju ke Jimbaran untuk mempersiapkan acara dinner nanti malam. Wah, makan malam di Jimbaran, kita bikin romantis atau malah jadi ambiar. Kita saksikan aja di part selanjutnya ya, karena masih panjang perjalanannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Adit Saidi Melaku-Melaku biar aku bisa terus melaku-melaku. Lah gitu toh. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.